Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan kembali mempersekutukan kita di pagi yang indah ini. Setelah kita menikmati pimpinan Tuhan semalam lamanya dalam pembaringan kita. Mari kita nyatakan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, seraya memohon pemeliharaannya dalam kita menjalani dan memaknai hari anugerah Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh dengan rehat Selasa 15 September 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan ya Allah bagi kami semua. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami akan menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kami mohon penyertaan dan tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Roh Kudus tolong kami, agar kami mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Roma pasal 14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Hidup dalam perbedaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perbedaan adalah hal yang biasa bagi orang-orang yang menghargai dan menerima keberagaman. Tetapi akan menjadi berbeda jika orang itu sulit menerima perbedaan dan selalu mengharapkan keseragaman. Perbedaan harusnya menjadi momen untuk saling melengkapi kekurangan dan saling membangun untuk mencapai tujuan yang positif. Dalam bacaan kita saat ini, perbedaan juga dialami oleh orang-orang di jemaat Roma mengenai persoalan makanan. Perbedaan itu membuat kelompok yang satu menghakimi kelompok lain, sehingga Paulus mengingatkan mereka untuk tidak menghakimi dan jangan menjadi batu sandungan melalui perbedaan itu. Ayat 13. Dalam hal makanan, Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang najis. Ayat 14 dan 20. Jangan karena persoalan tersebut
membuat mereka saling menyakiti sehingga tidak lagi hidup dalam kasih. Jemaat di Roma harus menyadari bahwa kerajaan Allah bukan persoalan makanan dan minuman, tetapi bagaimana hidup dalam kebenaran. Kerajaan Allah juga mengenai damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 17. Karena itu Paulus mengajak mereka untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dalam hal yang berguna untuk saling membangun. Ayat 19. Serta melarang mereka untuk menjadi batu sandungan karena perbedaan itu. Ayat 20 dan 21. Tetapi mereka harus melakukannya berdasarkan iman kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam perbedaan akan menjadi indah jika kita mampu melihat bahwa kita bisa saling melengkapi dan saling membangun di dalam Tuhan. Kita harus mengesampingkan perbedaan dan mengedepankan persatuan dalam rangka kemuliaan Tuhan. Hidup dalam perbedaan yang damai itu indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini kami datang dengan penuh ungkapan syukur, mensyukuri segala anugerah-Mu, tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu yang boleh kami nikmati. Terkhusus di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau boleh memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti apa makna firman Tuhan, untuk kami wujudkan dalam kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah ya Allah, kami senantiasa dimampukan untuk menghargai dan menerima perbedaan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati juang, karya dan kerja kami, sehingga semuanya mendatangkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Dan mampukan kami untuk terus menjadi saluran berkat dalam hidup ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, lewat doa syafaat ini, kami datang membawa anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka semua dalam perjuangan kehidupan mereka. Berikan selalu kesuksesan, keberhasilan bagi mereka dalam kehidupan ini. Iya Bapa, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan tuntun, Tuhan sertai dalam perjalanan kehidupan hari ini. Persekutukan kami dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan mereka Tuhan. Ajar kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan, menyerahkan majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka, menopang mereka dalam kehidupan pelayanan mereka. Pemuda-pemudimu Tuhan berkati mereka dalam segala tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka. Biarlah mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Kami berdoa buat pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kota Bontang yang kami cintai Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus memberkati, pulihkan dari pandemi COVID-19. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang Tuhan, kiranya Engkau berkati, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan tetap menjadi saluran berkat dalam kehidupan masyarakat Bontang. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu.
Tuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Lindungi kami Tuhan, peliharakan kami. Mampukan kami untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini harapan kami, ini doa kami, permohonan kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang dan bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.